Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi tentang rangkaian arus searah. Di sini yang pertama kita akan bahas tentang kuat arus listrik. Jadi kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi ini rumus kuat arus listrik yaitu I sama dengan Q per T. Jadi di sini I-nya adalah kuat arus listriknya, kemudian Q-nya ini adalah muatan, dan T-nya adalah waktu. Jadi muatan per waktu. Jadi ini rumus kuat arus listrik. Kemudian total muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar adalah Q sama dengan N dikali E. Di sini Q-nya adalah muatan listriknya, kemudian N-nya adalah jumlah elektron, dan E-nya adalah muatan elektron. Di sini nilai muatan elektron atau E yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi ini nilai muatan elektronnya. Kemudian kita akan bahas tentang hukum Ohm dan hambatan. Di sini hukum Ohm adalah besar tegangan listrik suatu rangkaian sebanding dengan arus listrik dan hambatannya. Jadi ini V-nya ini adalah tegangan dan I-nya adalah kuat arus listrik dan R-nya adalah hambatannya. Jadi ini rumus tegangan atau rumus hukum Ohm. Jadi ini rumus hukum Ohm-nya. Jadi tegangan listrik ini sebanding dengan kuat arus listriknya dan hambatannya. Ini merupakan rumus hukum Ohm-nya. Kemudian di sini penghantar juga menghasilkan hambatan bergantung pada jenisnya. Besar hambatan penghantar dinyatakan sebagai, jadi R ini hambatan yaitu R sama dengan Rho dikali L per A. Jadi ini rumus hambatan yang tergantung dengan jenisnya. Jadi di sini Rho-nya ini adalah hambatan jenis, L-nya adalah panjang penghantarnya, kemudian A-nya ini adalah luas penampangnya. Jadi ini rumusan dari hambatan. Kemudian hambatan penghantar tergantung pada suhu, sehingga jadi di sini ini adalah rumusan hambatan yang bergantung pada suhu. Di sini adalah delta R sama dengan R0 dikali alfa dikali dengan delta T. Jadi di sini delta R-nya ini adalah perubahan hambatan, R0-nya ini hambatan awal, kemudian A-nya ini adalah koefisien hambatannya, dan delta T-nya ini adalah perubahan suhu. Di sini RT ini adalah hambatan akhir ini adalah delta R ditambah R0. Jadi perubahan hambatan ditambah dengan hambatan awalnya. Jadi ini rumusan hambatan ketika dipengaruhi oleh perubahan suhu atau suhunya berubah dari suhu kecil ke suhu tinggi. Kemudian yang C, rangkaian hambatan listrik. Yang pertama adalah rangkaian hambatan seri. Jadi di sini rangkaian hambatan seri ini adalah berfungsi sebagai pembagi tegangan. Jadi ini contoh gambarnya rangkaian seri. Jadi rangkaian seri ini adalah lurus seperti ini. Ini rangkaian seri. Jadi R-nya ini adalah hambatan dan V-nya ini adalah tegangan. Jadi ini adalah gambar hambatannya. Ini rangkaian seri hambatan listrik. Di sini untuk menghitung R total atau hambatan pengganti dari seri ini adalah R1 tambah R2 tambah R3. Jadi ini dijumlahkan hambatannya. Ini untuk hambatan seri. Kemudian untuk menghitung arus totalnya atau I totalnya adalah sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi di sini arusnya ini adalah sama. Jadi arus pada hambatan 1 ini sama dengan arus total yang mengalir. Jadi arusnya yang mengalir dari baterai ini adalah sama pada hambatan 1, pada hambatan 2, pada hambatan 3. Jadi arusnya sama. Ini untuk hambatan seri. Kemudian untuk tegangan totalnya adalah V1 tambah V2 tambah V3. Jadi pada rangkaian seri ini, hambatannya adalah hasil penjumlahan dari V1, V2, dan V3. Yang kedua adalah rangkaian hambatan paralel. Di sini, rangkaian paralel ini adalah berfungsi sebagai pembagi arus. Jadi ini gambar dari rangkaian paralel. Di sini arus totalnya adalah di sini. Ini arus totalnya. Kemudian ketika berjalan pada rangkaian paralel, ini arusnya terbagi. Maka di sini berfungsi sebagai pembagi arus. Jadi I totalnya ini I1 tambah I2 tambah I3. Jadi ini I totalnya terbagi menjadi 3. Jadi di sini I1, I2, dan I3. Maka untuk menghitung hambatan total
atau hambatan penggantinya yaitu 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Jadi ini untuk menghitung hambatan total atau hambatan pengganti. Kemudian I totalnya sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Jadi ini arus totalnya ya adalah penjumlahan dari I1 tambah I2 tambah I3. Karena di sini arusnya terbagi menjadi 3. Jadi ini rumus kuat arus total dari hambatan paralel. Kemudian V totalnya adalah sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi hambatan totalnya ini adalah sama dengan V1, V2, V3. Jadi hambatan ini sama, jadi hambatan pada V1 di sini, V2 di sini, dan V3 di sini, itu nilai hambatannya adalah sama dengan hambatan totalnya. Jadi ini adalah rumusan dari rangkaian hambatan paralel. Yang ketiga adalah jembatan Wheatstone. Jadi jembatan Wheatstone ini digunakan untuk menyederhanakan susunan hambatan yang tidak bisa disederhanakan secara seri maupun paralel. Jadi ini contoh rangkaian yang membentuk jembatan Wheatstone. Jadi contohnya adalah seperti ini dan seperti ini. Jadi dari sini bisa dibentuk seperti ini. Kemudian langkah penyelesaian dari jembatan Wheatstone ini yaitu di sini yang pertama adalah cek R1 dikali R4 sama dengan R2 dikali R3. Jadi di sini kita cek R1 dikalikan dengan R4 itu hasilnya adalah harus sama dengan R2 dikali dengan R3. Jadi jika sama maka disederhanakan. Jadi ini bisa dicoret gitu. Jadi ini bisa dicoret untuk mengecek R1 kali R4 ini sama dengan R2 dikali R3. Apakah sama atau tidak? Jadi di sini juga sama. Ini diabaikan terlebih dahulu, dan ini R1 dikali dengan R3, kemudian R4 dikali dengan R2. Jadi dikalikan terlebih dahulu, kali silang seperti ini. Nah, di sini jika sama, jadi jika hasilnya sama, maka R5 diabaikan. Rangkaian akan menjadi lebih sederhana dan mudah dihitung. Jadi di sini jika sama R5-nya diabaikan. Jadi langkah yang ketiga, jadi setelah langkah 1 yaitu cek R1 dikali R4 yaitu dikali silang apakah sama atau tidak. Jika sama maka R5 diabaikan. Jadi rangkaiannya jadi seperti ini. R5-nya diabaikan. Jadi rangkaian akan lebih sederhana dan mudah dihitung. Jadi rangkaiannya menjadi seperti ini. Kemudian yang ketiga, jika tidak sama ditambahkan hambatan pembantu. Jadi di sini jika hambatannya di sini jika dikali silang, jadi di sini R1 dikali R3, kemudian R4 dikali R2 ini tidak sama, maka ditambahkan hambatan pembantu. Jadi hambatan pembantunya itu adalah yang ini. Jadi di sini ada RA, ini RA-nya, kemudian RB, kemudian RC. Ini ditambahkan hambatan pembantu dan R5-nya tidak diabaikan. Maka untuk mencari RA, RB, dan RC ini adalah rumusnya. Jadi RA ini R1 dikali R2 per R1 tambah R2 tambah R5. Kemudian RB, R1 kali R5 per R1 tambah R2 tambah R5. Di sini RC, R2 tambah R5 per R1 tambah R2 tambah R3. Jadi di sini dihitung RA, RB, dan RC-nya. Jadi dengan rumus seperti ini. Jika sudah didapatkan RA, RB, dan RC, maka rangkaiannya menjadi seperti ini. Jadi di sini RA-nya, kemudian RB-nya, kemudian RC-nya. Jadi hambatan R1, R5, dan R2 ini hilang. Karena sudah dihitung menjadi RA, RB, dan RC. Maka di sini rangkaiannya RA, RB, RC, dan R4, R3. Maka ini diselesaikan dengan cara biasa yaitu rangkaian seri dan paralel. Jadi ini adalah langkah penyelesaian dari jembatan Wheatstone. Kemudian penerapan konsep jembatan Wheatstone ini adalah seperti ini gambarnya. Jadi jika G sama dengan 0 maka R dikali L2 sama dengan Rx dikali L1. Jadi R-nya adalah hambatan, L-nya ini adalah panjang kawatnya. Jadi ini adalah rumusnya. Kemudian gaya gerak listrik atau GGL dan tegangan jepit atau V. Di sini V ini rumusnya adalah I dikali R. Jadi arus dikali dengan hambatannya. Ini rumus tegangannya.
Ini rumus hukum Ohm. Kemudian di sini delta V sama dengan I dikali R kecil. Jadi delta V ini adalah perubahan tegangan listrik. Di sini adalah delta V. Delta V ini perubahan tegangan, jadi I dikali dengan R kecil ini adalah hambatan dalam. Jadi hambatan dalam ini terletak pada baterainya. Jadi ini hambatan dalam. Kemudian ini epsilon. Epsilon ini adalah E-nya. Jadi ini epsilon sama dengan V ditambah dengan delta V. Jadi epsilon ini adalah gaya gerak listrik, yaitu rumusnya adalah sama dengan V ditambah delta V. Jadi tegangan ditambah dengan perubahan tegangan. Atau di sini epsilon sama dengan I dikali dengan R tambah R. Kemudian berikutnya kita bahas tentang hukum Kirchhoff. Jadi di sini hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah aljabar kuat arus listrik yang masuk melalui titik cabang sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar. Jadi contohnya seperti ini. Ini merupakan rumusan dari hukum 1 Kirchhoff, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Contohnya adalah seperti ini gambarnya. Jadi di sini titik percabangannya di sini. Arus yang masuk ini adalah I1 dan I2. Jadi ini arahnya adalah masuk ke titik percabangan. Maka jumlah arus yang masuk ini, yaitu jumlah I1 tambah I2 ini, yaitu sama dengan arus yang keluar. Jadi arus yang keluar ini adalah I5, I4, dan I3. Berarti jumlah arus yang keluar ini adalah I1 tambah I4 tambah I5. Jadi ini adalah hukum 1 Kirchhoff. Jadi jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kemudian di sini ada hukum 2 Kirchhoff. Jadi hukum 2 Kirchhoff ini yaitu dalam rangkaian tertutup atau loop, jumlah aljabar GGL. Jadi ini GGL dan jumlah penurunan potensial sama dengan 0. Jadi ini rangkaian tertutupnya, ini gambar rangkaian tertutup. Maka di sini jumlah I kali R sama ditambah dengan jumlah GGL sama dengan 0. Atau di sini bisa dibalik, jadi jumlah GGL ditambah dengan jumlah IR, yaitu sama dengan 0. Jadi sigma epsilon ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Jadi sigma IR ini adalah potensialnya, jadi penurunan potensialnya. Ini sigma IR. Jadi rumusannya seperti ini. Ini adalah hukum 2 Kirchhoff. Di sini aturannya, epsilon sama dengan positif, jadi GGL-nya sama dengan positif jika arah loop bertemu kutub positif terlebih dahulu. Jadi di sini ketika berputar menjumpai kutub positif terlebih dahulu. Jadi kutub positif ini adalah yang panjang dan kutub negatif ini adalah yang pendek. Kemudian epsilon atau GGL sama dengan negatif jika arah loop bertemu kutub negatif terlebih dahulu. Jadi di sini ketika berputar loopnya bertemu negatif terlebih dahulu, maka nilai GGL-nya adalah negatif. Kemudian di sini I-nya sama dengan positif, jadi kuat arusnya ini positif, jika arah loop-nya searah dengan arah arusnya. Jadi ini adalah arah loop, kemudian ini adalah arah arusnya. Ketika searah, berarti kuat arusnya adalah positif. Kemudian kuat arusnya negatif jika arah loop-nya berlawanan dengan arah arus. Jadi arah loop-nya ini berlawanan dengan arah arus. Jadi ketika arah loop-nya ke sini dan arah arusnya ke atas, berarti kuat arusnya ini adalah negatif. Jadi ini aturan pada pengerjaan hukum 2 Kirchhoff. Kemudian rumusan dari energi dan daya listrik. Jadi di sini energi ini adalah W, yaitu rumusnya adalah P dikali T. Jadi W-nya ini adalah energi listrik, kemudian P-nya ini adalah daya listrik, dan T-nya ini adalah waktu. Jadi energi listrik ini adalah daya dikali waktu. Kemudian daya ini yaitu P, rumusnya adalah V dikali I. Jadi ini rumus yang pertama, yaitu tegangan dikali kuat arus. Ini adalah rumus daya yang pertama. Kemudian rumus daya yang kedua adalah V kuadrat per R. Jadi tegangan kuadrat, jadi tegangan ini dikuadratkan dibagi dengan hambatannya. Atau di sini rumus daya yang ketiga adalah I kuadrat dikali dengan R. Jadi di sini I-nya ini kuat arus
kuat arusnya ini dikuadratkan, kemudian dikali dengan hambatannya. Jadi ini rumus dari daya, yaitu ada 3, ini VI, rumus dayanya, kemudian ini V kuadrat per R, kemudian di sini I kuadrat dikali R. Jadi rumusan daya listrik ini adalah seperti ini. Kemudian ini rumusan dari energi listrik, yaitu V dikali I dikali T. Jadi V-nya tegangan, I-nya kuat arus, dan T-nya adalah waktu. Ini rumusan energi yang pertama. Kemudian rumusan energi yang kedua adalah V kuadrat per R dikali T. Jadi ini rumusan energi yang kedua. Kemudian di sini I kuadrat dikali R dikali T. Ini rumusan energi yang ketiga. Di sini rumus dasarnya adalah seperti ini. Rumus energi listrik ini adalah V dikali T. Maka di sini rumus turunannya adalah seperti ini. Ini rumusan turunan. Ketika V-nya ini rumusnya seperti ini, maka dimasukkan ke dalam rumusan energi listrik menjadi seperti ini. Jadi ini rumusan turunan energi listrik. Kemudian di sini daya spesifikasi alat listrik dan tegangan yang terpasang. Jadi untuk alat dengan spesifikasi P watt, kemudian V volt yang dipasang pada tegangan V, maka daya yang diserap alat adalah P per PT sama dengan V per VT. Ini dikuadratkan. Jadi di sini ketika ada suatu alat listrik, yaitu dengan PT watt, V T volt, jadi nilainya adalah seperti ini, maka rumusannya adalah seperti ini. Jadi dipasang pada tegangan V, maka rumusannya adalah seperti ini. Ini rumusan ketika suatu alat listrik dipasang pada tegangan V. Jadi demikian pembahasan mengenai rangkaian arus searah.